Halo Leo, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kita reading untuk minggu ketiga bulan Juni. Kita bahas gimana sih energi kamu minggu ini, guys. Oke. Oke. Hmm. Minggu ini kayak lebih fokus tentang mengambil kendali atas hidup kamu. Banyak nih dari kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal tuh bisa dibiarkan mengalir begitu aja. Kayak ada kebutuhan untuk lebih tegas, lebih teratur, dan lebih disiplin ya terhadap tujuan yang ingin kamu capai. Uh, jadi analoginya tuh gini, bayangin deh, seperti seseorang yang sedang membangun rumah. Sebelum rumah itu berdiri kokoh, itu harus ada pondasi, ukuran yang jelas, dan perencanaan yang matang. Jadi tidak bisa asal membangun, lalu berharap hasilnya bagus, ya nggak? Begitu juga minggu ini. Kamu tuh diminta untuk menyusun hidup dengan lebih terarah. Mungkin kamu tuh mulai membuat target yang lebih jelas untuk beberapa bulan ke depan. Atau kamu menata kembali rutinitas yang mungkin selama ini berantakan ya. Atau bisa jadi juga kamu di sini tuh diajak untuk belajar berkata tidak pada hal-hal yang mengganggu fokusnya kamu. Jadi semakin kamu mengendalikan diri kamu sendiri ya pastinya, semakin sedikit kamu tuh merasa dikendalikan oleh keadaan. Oke, aku ngeliat kalau untuk kerjaan ya, mungkin ada energi kayak aha momen gitu ya, dimana kamu tuh mulai melihat solusi yang sebelumnya tuh nggak kelihatan sama sekali. Jadi kayak misalkan nih, seperti saat listrik padam ya, lalu tiba-tiba tuh menyala kembali. Hal yang sebelumnya gelap itu menjadi terlihat jelas. Betul nggak? Nah, jadi minggu ini itu ada kemungkinan kamu tuh menemukan jawaban atau mungkin strategi atau bahkan peluang yang selama ini kamu cari. Misalkan aja, kamu dapetin ide konten, bisnis atau strategi kerja yang mungkin sangat menjanjikan banget buat kamu, atau mungkin kamu menemukan solusi atas masalah yang sudah lama menghambat ya. Atau bisa jadi juga kamu berani mengambil keputusan yang selama ini tuh tertunda. Leo, saat kesempatan muncul, jangan ragu untuk mengambil langkah ya. Kejelasan yang datang minggu ini tuh bisa menjadi titik balik yang penting buat kamu. Kalau untuk keuangan sih aku ngelihatnya ada ini ya, kayak adanya fokus pada apa yang hilang atau belum tercapai. Jadi kamu tuh mungkin lebih memperhatikan kekurangan ya daripada melihat apa yang masih bisa dimilikin. Sorry, maksudnya yang masih kamu milikin gitu. Sorry, tiba-tiba ini mati tadi, gak tahu nih kenapa. Oke, misalnya gini ya buat Leo ya. Seperti seseorang nih yang sedang kecewa karena dagangannya hari ini tuh nggak seramai biasanya. Sampai lupa nih bahwa masih ada pelanggan yang tetap datang dan masih ada pemasukan yang masuk gitu. Karena di sini aku lihat fokus pada kerugian aja. Itu membuat kamu sulit melihat peluang yang masih tersedia. Misalkan ya kamu tuh kecewa karena target keuangan kamu tuh belum tercapai. Mungkin juga ada pengeluaran yang membuat hati kamu tuh sedikit berat ya. Nggak semua yang kalian miliki tuh hilang. Ya. Karena dari kartu ini tuh mengingatkan bahwa masih ada peluang, masih ada sumber daya, dan masih ada jalan untuk memperbaiki keadaan. Jadi coba deh minggu ini bangun disiplin hidup ya. Manfaatkan kejelasan yang datang dalam pekerjaan kamu dan jangan terjebak terlalu lama dalam kekecewaan finansial. Oke, tapi ingat juga ini general reading ya. Semoga minggu ini membawa ketegasan dan kebaikan dalam kamu melangkah, kejelasan juga dalam kerjaan, dan
kebijaksanaan dalam melihat peluang yang masih terbuka di depan mata ya. Kita bahas buat yang sudah nikah, asmara, yang single, pacaran, dan yang udah nikah ya guys. Oke. Oke. Aku lihat yang single ini tuh kayak sedang memasuki fase kebangkitan dan penyadaran dalam urusan cinta ya. Jadi kayak ada pelajaran dari masa lalu yang akhirnya mulai dipahami. Jadi kamu tuh mungkin melihat suatu hubungan, seseorang, atau bahkan diri kamu sendiri dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin tiba-tiba kamu tuh menyadari, kenapa hubungan masa lalu tuh tidak berhasil gitu. Atau mungkin ada seseorang yang dari masa lalu yang mungkin kembali menghubungi atau muncul dalam pikiran kamu. Nah, buat kamu yang single, jangan terus menghukum diri kamu sendiri atas kesalahan masa lalu. Pelajaran tuh udah didapat kok. Sekarang saatnya melangkah ke bab berikutnya. Coba deh lepaskan yang sudah selesai dan sambut kesempatan baru yang lebih bijaksana. Kalau untuk yang berpacaran ya, aku lihat di sini ada hubungan yang sedang kayak berusaha mencari keseimbangan. Ada banyak hal yang harus diatur, baik waktu, perhatian, pekerjaan, keluarga maupun hubungan itu sendiri. Mungkin kamu sulit mencari waktu bertemu karena mungkin sama-sama sibuk ya. Atau kamu harus membagi fokus nih antara pasangan dan juga urusan pekerjaan ataupun bisnis. Jadi hubungan tuh kayak naik turun ya. Kadang sangat dekat, kadang terasa agak renggang karena aktivitas masing-masing. Ya, hubungan yang sehat itu bukan hubungan yang selalu sempurna ya, tapi hubungan yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Jadi kelola waktu dan komunikasi dengan baik agar pasangan tuh tidak merasa diabaikan. Oke? Kita lanjut buat yang sudah menikah. Kayaknya ada ini sih, pembicaraan penting ya. Mungkin keputusan yang harus segera diambil atau situasi yang membutuhkan tindakan yang tegas. Namun ya, ini juga mengingatkan agar kamu tidak terburu-buru dalam berbicara apapun itu. Misalkan ya, di sini tuh kalian membahas keputusan penting terkait keluarga, rumah, atau keuangan. Atau mungkin salah satu pihak itu sedang lebih emosional atau mudah tersulut karena tekanan hidup misalnya. Atau mungkin juga di sini tuh kayak terjadi diskusi yang cukup intens ya mengenai masa depan keluarga. Mungkin bisa jadi ada nih beberapa dari kamu punya masalah yang akhirnya tuh dibicarakan secara terbuka setelah lama dipendem. Udah lama kayaknya ya, ya nggak? Oke Leo, kejujuran itu penting, tetapi cara menyampaikannya juga sama pentingnya. Kata-kata yang tepat dapat menyelesaikan masalah, sedangkan kata-kata yang tajam bisa memperbesar konflik. Jadi pilih komunikasi yang jelas namun tetap penuh empati, oke? Baik, aku rasa cukup dulu sih readingan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Buat kamu yang mungkin pengen privat reading di aku, boleh banget langsung WA aja ke nomor yang ada di deskripsi channel. Makasih udah hadir, sampai jumpa di readingan kita berikutnya.